Sebelumnya perkenankanlah saya, Dinda Kelani Syawalianingsih, siswa SMA Negeri 7 Purworejo, untuk menyampaikan sebuah cerita rakyat yang berjudul Nyi Bagelen. Alkisah, terdapat sebuah negeri bernama Medakamulan atau Medangele atau biasa disebut Pagelan. Negeri ini dipimpin oleh Sri Prabu Kandiawan yang memiliki 5 orang anak, yaitu Sri Panuwun, Sri Sendanggarbo, Karungkala, Sri Petung Laras, dan Sri Jetayu. Negeri Pagelan merupakan negeri yang aman, tentram, dan makmur karena rajanya memerintah sangat adil. Hingga tiba di mana saat Sri Prabu Kandiawan meninggal dunia pada tahun yang ditandai dengan Surya Sengkalan atau Rupo Trimuska Lembu, atau berarti kurang lebih 1031, yang menjadi tanda bahwa pemerintahannya telah digantikan oleh putra sulungnya, yaitu Sri Panuwun. Sri Panuwun memiliki 2 orang anak yang masing-masing anaknya itu memiliki kekurangan atau cacat. Ya Tuhan, apa salahku? Mengapa Engkau memberikan anak-anak yang istimewa kepadaku? Tolong berikan petunjuk untuk masalahku ini ya Tuhan. Lalu Sri Panuwun mendapatkan sebuah petunjuk gaib yang isinya dia harus pergi ke salah satu sendang yang berada di Somolabu, dan di sana dia memperistri seorang anak perempuan dari Kiai Somolabu. Dan dari pernikahannya mereka dikaruniai seorang anak bernama Raden Roro Wetan yang nantinya akan kita sebut sebagai Nyi Bagelen. Setelah Nyi Bagelen menikah dengan Pangeran Awu-Awu, suatu ketika Pangeran Awu-Awu berbicara dengan mertuanya itu. Aku ingin memerintah di Hargopuro. Jadi aku minta engkau menantuku untuk menggantikan posisiku di Bagelen. Apakah engkau setuju? Lalu Pangeran Awu-Awu menyetujui permintaan dari mertuanya itu. Baiklah Pak, akan saya jaga amanah dengan sepenuh hati saya. Setelah Bagelen diperintah oleh Pangeran Awu-Awu, banyak sekali perkembangan pesat yang terjadi di sana, salah satunya di bidang pertanian. Ada 2 tanaman pokok yang menjadi ciri khas dari daerah tersebut, yaitu tanaman padi ketan wulung dan juga kedelai. Dan dari pernikahan Raden Roro Wetan dan juga Pangeran Awu-Awu, mereka dikaruniai 3 orang anak, yaitu Raden Bagus Gento, Raden Roro Taker, dan juga Raden Roro Pitra. Suatu hari di hari Selasa Wage, ketika Nyi Bagelen sedang menenun bersama dengan anak-anaknya yang sedang bermain tidak jauh dari tempat mereka bekerja, lalu Raden Roro Wetan sangat terkejut karena bukan anak-anaknya lah yang sedang menyusu, akan tetapi seekor lembu. Lalu Nyi Bagelen pergi mencari anak-anaknya ke tempat mereka bermain, akan tetapi dia tidak menemukan siapapun. Akhirnya Nyi Bagelen pergi ke tempat suaminya bekerja dan menanyakan hal tersebut. Pangeran Awu-Awu, kemana anak kita pergi? Aku sangat khawatir. Lalu Pangeran Awu-Awu menjawab, anak kita, bukankah tadi mereka bersamamu? Mengapa engkau menanyakannya kepadaku? Raden Roro Wetan sangat panik. Dengarkan aku dulu. Aku pun tidak percaya dengan semua ini. Mereka menghilang. Tolong bantu aku menemukannya, Pangeran. Pangeran Awu-Awu terkejut dan sangat marah mendengar berita dari istrinya itu. Bagaimana bisa hilang? Kau tidak becus menjaganya. Pergi cari mereka dan jangan kembali sampai mereka ditemukan. Raden Roro Wetan pergi dari situ dengan perasaan sangat kecewa karena merasa dihina, tidak bisa menjaga kedua anaknya.
Lalu dengan alat tenunnya dilemparkanlah semua lumbung itu sehingga lumbung itu tersangkut di desa Kerendetan dan yang satunya di desa Sumorejo. Lalu tanaman-tanaman itu pun berhamburan di daerah Wingko Tinumpu. Namun alangkah terkejutnya Nyi Bagelen ketika melihat dua anaknya tergeletak di atas lumbung dengan keadaan sudah meninggal. Lalu Nyi Bagelen pun memakamkan kedua anaknya. Dan tak lama setelah hari pemakaman, terjadi pertengkaran antara Nyi Bagelen dan Pangeran Awu-Awu yang menyebabkan Pangeran Awu-Awu pergi ke daerah asalnya dan meninggal di desa Awu-Awu. Setelah mendengar kabar meninggal suaminya itu, Nyi Bagelen memberikan pesan kepada Raden Bagus Gento dan juga kepada seluruh anak cucunya untuk tidak melakukan jual beli dan juga melakukan hajat di hari Selasa Wage, karena itu adalah hari di mana terjadinya bencana dan hari yang naas. Dan juga kepada penduduk asli Bagelen dilarang untuk menanam kedelai, memelihara lembu, dan juga memakai pakaian yang sama dengan Nyi Bagelen ketika sedang datang bulan, yaitu kain lurik, kebaya gulung melati, dan juga kemben bangau tulis. Setelah menyampaikan pesannya itu, Nyi Bagelen pergi ke kamarnya dan setelah itu menghilang tanpa meninggalkan jejak ataupun murja. Lalu kepemimpinannya digantikan oleh anaknya yaitu Raden Bagus Gento di Bagelen. Sekian cerita yang dapat saya sampaikan. Apabila dari tutur kata saya ada yang kurang berkenan di hati Dewan Juri sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.